Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Meli Muklian, dalam mata kuliah Fisika Dasar 2. Ya, hari ini saya mau menyampaikan materi tentang rangkaian listrik arus searah, di mana sebelumnya kita telah membahas tentang konsep listrik arus searah. Sekarang kita melanjutkan bagaimana jika komponen-komponen resistor dihubungkan dalam sebuah rangkaian listrik, begitu. Nah, dalam pembahasan ini ada sekitar 4 pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu tentang resistor, yang kedua tentang resistor seri dan paralel, yang ketiga tentang hukum arus Kirchhoff, yang keempat hukum tegangan Kirchhoff. Saya lanjutkan saja. Yang pertama yaitu bahasan tentang resistor. Resistor adalah komponen elektronik yang memiliki 2 pin yang didesain untuk mengatur tegangan dan arus listrik. Ini adalah resistor. Resistor memiliki 2 pin, pin kiri dan pin kanan. Ini resistor, ini resistor. Nah, masing-masing resistor memiliki nilai hambatan yang berbeda. Dan besarnya nilai hambatan pada masing-masing resistor tadi tidak ada ditaruh di komponennya, tetapi dapat dinyatakan dalam warna-warna kode-kode warna yang melingkar pada resistor tadi. Begitu. Nah, ini dia tentang bagaimana pengkodean warna dalam resistor. Dimulai dari warna hitam, coklat, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih. Biasanya, saya kalau mengajarkannya itu dalam urutan warna yang dihafal secara cepat. Hicok mejiku, hibiu, apu. Saya ulangi lagi. Hicok mejiku, hibiu, apu. Nah, ini berbeda dengan warna yang digunakan pada pelangi. Kalau warna pelangi tentu ada satu lagi warna nila, yaitu antara biru dengan ungu. Tapi pada resistor tidak ada. Setelah biru akan langsung disambut dengan warna ungu, dan selanjutnya abu-abu, putih, emas, perak, dan tidak ada warnanya atau kosong. Nah, tabel kedua itu bicara ketika warna tadi digunakan pada pita pertama. Jadi kalau ini adalah sebuah resistor, ini pita pertama, ini pita kedua, ini pita ketiga, ini pita keempat. Ada yang menggunakan 4 pita, ada yang menggunakan 5 pita. Jadi cara pembacanya tidak jauh beda. Jika warna tadi digunakan pada pita pertama, untuk warna hitam maka dia tulis 0. Untuk warna coklat 1, selanjutnya sampai warna putih adalah 9. Emas, perak itu tidak ada digunakan biasanya dalam pita pertama. Nah, hanya mulai dari hitam sampai putih yang digunakan pada pita pertama. Lalu, untuk warna emas, perak, dan kosong, ya, itu biasanya digunakan sebagai pita-pita toleransi. Pita-pita toleransi. Ini contohnya, ini adalah warna toleransi, yaitu berwarna perak. Nah, bagaimana cara menggunakan pembacaan pita-pita ini? Ini dia. Kalau kita punya sebuah resistor memiliki 4 gelang. Ada gelang 1, gelang 2, gelang 3, dan gelang 4. Gelang keempat kita baca sebagai gelang toleransi. Kalau seandainya dia punya 5 gelang, maka gelang kelima adalah nilai toleransi. Nah, cara membaca dari nilai hambatan resistor tadi adalah nilai gelang pertama
digandengkan dengan nilai gelang kedua dikali dengan 10 pangkat dari nilai gelang ketiga. Bagaimana dengan nilai toleransi? Nilai toleransi nanti akan bernilai plus minus dari nilai hambatan yang diperoleh. Ya, mari kita coba dalam sebuah contoh soal. Sebuah hambatan memiliki 3 gelang. Gelang pertama berwarna orange, gelang kedua berwarna hijau, dan gelang ketiga berwarna merah. Berapa nilai hambatannya? Dan berapakah toleransinya? Nah, itu soalnya. Kalau kita lihat di tabel, warnanya tadi adalah orange, hijau, dan merah. Orange jingga 3, hijau 5, merah 2. Gelang pertama 3, gelang kedua 5, gelang ketiga 2. Ya. Lalu berapa nilai hambatannya? Maka R sama dengan 35. 35 digandeng saja dikali dengan 10 pangkat nilai gelang ketiga. Gelang ketiga nilainya adalah 2. Maka 10 pangkat 2 adalah 100. Ketika dikalikan hasilnya adalah 3.500 ohm. Lalu kalau kita rubah dalam satuan kilo, maka dia menjadi 3,5 kilo ohm. Nah, ini adalah nilai hambatan dari resistor yang ditunjukkan pada soal. Lalu berapa nilai dari toleransinya? Di soal, tidak ada dinyatakan bahwa gelang keempat memiliki warna. Karena tidak memiliki warna, maka toleransinya adalah bernilai 20%. Untuk membuktikannya kita lihat dalam tabel, kosong atau tidak ada warnanya, maka nilai toleransinya adalah 20%. Berarti, nilai hambatan dari resistor yang kita hitung tadi adalah 3,5 kilo ohm dikurang dengan 20% dari 3,5 kilo ohm sampai dengan 3,5 kilo ohm ditambah dengan 20% dari 3,5 kilo ohm. Jadi kalau kita baca dalam matematikanya itu lebih kurang 3,5 kilo ohm plus minus 20%. Kalau kita masukkan angkanya, maka nilai hambatan dari resistor tadi kisarannya 2,8 kilo ohm sampai dengan 4,2 kilo ohm. Ya, cukup besar juga. Begitu. Oke, saya lanjutkan. Lalu jika resistor-resistor tadi dirangkai secara seri dan paralel, bagaimana dengan nilai hambatan totalnya? Nah, sekarang kita masuk dulu pada resistor yang dirangkai secara seri. Ada sebuah baterai tadi dihubungkan dengan dua buah resistor R1 dan R2, di mana antara R1 dengan R2 dia terhubung secara seri. Karena ini adalah rangkaian seri, maka arus yang mengalir pada dua resistor adalah sama. Ya, karena arus yang mengalir pada dua resistor adalah sama. Mengapa? Karena setiap muatan yang melewati R1 juga akan melewati R2. Arus, kalau kita lihat dari definisinya, dia adalah aliran muatan per satuan waktu. Karena rangkaian resistor kita terhubung secara seri, berarti muatan yang melewati R1 juga akan melewati R2. Dia akan mengalir terus. Lalu bagaimana dengan beda potensial antara dua buah resistor tadi? Karena resistor ini terhubung secara seri, maka yang terjadi adalah nilai beda potensial dari sumber tegangan
akan terbagi pada masing-masing resistor. Sehingga bisa dikatakan bahwa rangkaian resistor seri adalah rangkaian pembagi tegangan. Nah, di sini bisa kita lihat di sebelah kanan, berapa besar tegangan total, delta V, perubahan tegangannya adalah arus I dikalikan dengan R1 ditambah dengan I dikalikan dengan R2. Ini adalah konsep dari hukum Ohm. Karena nilai arusnya sama, tetap kita bikin I saja. I kali R1 tambah dengan I kali R2. Atau ini sama dengan delta V sama dengan V1 tambah V2. Nilainya I kali R1 tambah I kali R2. Karena nilai I-nya sama, nilai R1 sama R2 bisa digabungkan. Ya. R1 tambah R2 itu disebut dengan resistor ekuivalen. Resistor total dari rangkaian seri tadi. Berapa nilainya? Adalah R1 ditambah dengan R2. Jika kita punya resistor lebih dari 2, misalkan 3, 4, atau seterusnya yang juga dirangkai secara seri, maka nilai hambatan totalnya adalah R1 tambah R2, tambah R3, tambah R4, dan begitu selanjutnya. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah materi tentang resistor yang dirangkai secara paralel. Ada sumber tegangannya, lalu di sini ada dua buah resistor, tapi dia dirangkai secara paralel. Kakinya resistor 1 dengan resistor 2 masing-masing bertemu, terhubung dengan kaki-kaki dari baterai. Di sini kita lihat, sumber tegangan akan menghasilkan arus. Arus keluar berupa I. Ketika di titik A, arus tadi mengalami percabangan. Ada yang ke atas menuju R1, satu lagi ke kanan menuju R2. Arus di titik A mengalami percabangan, di mana satunya menuju R1 dan satunya menuju R2. Berapa nilai arus total? Tentu adalah penjumlahan dari hasil percabangannya. Maka besar I tadi adalah I1 ditambah dengan I2. Nah, apa ciri khas dari rangkaian resistor yang dirangkai secara paralel? Beda potensial pada setiap resistor adalah sama. Kalau ini beda potensialnya nilainya misalkan 10, maka pada resistor 2 nilai beda potensial yang dihasilkan juga 10. Pada resistor 1 nilai beda potensial dihasilkan juga 10. Berarti bisa dikatakan bahwa rangkaian resistor paralel adalah rangkaian pembagi arus. Saya ulangi, rangkaian resistor paralel adalah rangkaian pembagi arus. Arusnya mengalami percabangan. Karena rangkaian tadi merupakan rangkaian pembagi arus, seperti kita ketahui tadi, I sama dengan I1 ditambah dengan I2, tentu sama dengan ketika kita memasukkan ke dalam hukum Ohm, delta V per R1 ditambah dengan delta V per R2. Karena tegangan pada masing-masing resistor adalah sama, maka ini bisa kita gabungkan saja menjadi 1 per R1 ditambah 1 per R2. Siapa 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2? Tentu dia adalah rangkaian 1 per resistor total yang dirangkai secara paralel. Ini dia. Maka 1 per R ekuivalen sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Hati-hati, ketika Anda menyelesaikan nilai hambatan total resistor, ini baru nilai 1 per R ekuivalen, belum nilai R totalnya. Maka jika Anda ingin menyelesaikan nilai R totalnya, ini harus dibalik dulu. Maka R ekuivalen adalah 1 per 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2. Begitu, harus dibalikkan. Dan jika kita punya resistor lebih dari 2,
Tentu hambatan paralel total adalah 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Begitu. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah contoh soal jika kita punya beberapa resistor yang dirangkai secara seri dan paralel. Ada 4 buah resistor yang terhubung seperti pada gambar. Yang ditanya, hitunglah resistansi total antara titik A dengan C. A dengan C. Lalu, berapa arus pada masing-masing resistor jika beda potensial sebesar 42 volt diterapkan pada titik A dan C. Nah, kita lihat, kita punya rangkaian seperti ini. A, di sini ada titik B, di sini ada titik C. Ini ada resistor 8 ohm, 4 ohm, 6 ohm, dan 3 ohm. 8 dan 4 itu terhubung secara seri. 6 dan 3 itu terhubung secara paralel. 8 dan 4 memiliki nilai hambatan total adalah 12 ohm. 6 dan 3 memiliki nilai hambatan total adalah 2 ohm. Ini didapatkan ketika kita menerapkan nilai hambatan total dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Setelah kita selesaikan, ternyata antara total seri dengan total paralel itu terhubung secara seri. Maka keduanya tinggal kita jumlahkan, yaitu sekitar 14 ohm. Maka nilai hambatan total dari semua rangkaian resistor ini adalah 14 ohm. Lalu, karena tadi misalkan pada titik A dan titik C, itu kita pasang sebuah sumber tegangan dengan nilai beda potensial 42 volt. Ya. Lalu ditanyanya, berapa arus pada masing-masing resistor? Antara 8 ohm dengan 4 ohm, itu dia terhubung secara seri. Dan ketika titik A kita hubungkan dengan sumber tegangan, maka besar arus yang diperoleh oleh 8 dan 4 ohm itu sama dengan besar arus yang dikeluarkan dari sumber tegangan. Berapa nilainya? Tentu kita lihat saja berapa nilai hambatan totalnya, karena dia terhubung secara seri. Ini konsep hukum Ohm, R sama dengan delta V per I. Maka besar arus yang mengalir pada rangkaian 8 dan 4 ohm adalah 42 volt dibagi dengan 14 ohm. Ya. Mengapa 14 ohm? Kalau kita rangkai dia secara total semua, tentu arus yang mengalir pada 14 ohm sama dengan arus yang mengalir pada 12 ohm sama dengan arus yang mengalir pada 8 dan 4 ohm. Ya. Sehingga output dari sumber tegangan tadi adalah 3 ampere. Arus 3 ampere yang keluar dari baterai tentu akan mengalir pada rangkaian yang 14 ohm. Ini 14 ohm totalnya, tapi dia kan mulainya dari A. Yang bisa dilewatinya dengan nilai arus 3 ampere yang mana saja? Tentu yang bisa dilewatinya adalah pada rangkaian 8 ohm dan 4 ohm. Lalu pada titik B, itu ada percabangan ke atas menuju 6 ohm dan ke bawah menuju 3 ohm. Kita lanjutkan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, dia mengalami percabangan. Lalu, untuk rangkaian 8 dan 4 ohm, berapa nilai beda potensial yang mereka peroleh? Yaitu tinggal Anda kalikan saja, yaitu karena hambatan totalnya adalah 12. Arus yang mengalir mereka alami adalah 3 ampere, tentu beda potensial yang mereka alami adalah 36 volt. Nah, berapa besar I1 dan I2? Perhatikan, maka 6 ohm dan 3 ohm akan memiliki beda potensial yang sama. Itu adalah konsep dari rangkaian paralel. Ketika 8 dan 4 ohm mendapatkan tegangan sebesar 36 volt, maka sisanya adalah 6 volt.
6 ohm mendapatkan 6 volt dan 3 ohm mendapatkan 6 volt. Berapa besar tegangannya? Tentu sama. 6 dikalikan dengan I1 tentu sama dengan 3 dikalikan dengan I2 yang sama-sama milik 6 volt. Berapa nilai perbandingannya? Setelah dimasukkan seperti ini, ternyata perbandingannya adalah I2 itu nilainya 2 kali dari I1. Kita tahu bahwa nilai I adalah I1 ditambah dengan I2. Kalau I 3 ampere sama dengan I1 ditambah dengan I2, lalu nilai I2 kita ganti dengan 2I1, tentu dia berubah menjadi I tambah 2I1. 1 ditambah 2 menjadi 3I1. 3I1 adalah 3 ampere, maka nilai I1 adalah 1 ampere. Dan kalau kita ingin mencari I2, tentu sisanya I1 nilainya adalah setengah dari I2, maka nilai I2 adalah 2 kali I1, atau 2 kali 1 ampere adalah 2 ampere. Begitu. Saya lanjutkan. Konsep ketiga yang ingin diterangkan pada materi ini adalah tentang hukum arus Kirchhoff. Kirchhoff mengatakan bahwa jumlah arus yang memasuki suatu persimpangan dalam suatu rangkaian harus sama dengan jumlah arus yang meninggalkan persimpangan itu. Atau total arus in masuk sama dengan total arus out keluar. Ini dicontohkan pada gambar di bawah bahwa I1, I2, dan I4 dia menuju titik, berarti masuk. Siapa yang keluar? I3 dan I5. Maka I1 ditambah I2 tambah I4 nilainya sama dengan I3 ditambah dengan I5. Lalu berikutnya yaitu tentang hukum tegangan Kirchhoff. Kirchhoff mengatakan jumlah beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup atau loop haruslah 0. Total tegangan dari rangkaian loop tertutup adalah 0. Ini contohnya. Ini adalah sebuah baterai. Ini adalah sebuah baterai. Ini baterai 1, ini baterai 2. Ini bacanya adalah GGL1. Garis gaya listrik. Ini bacanya GGL2. Beda potensial, tegangan, GGL, mereka sama. Satuannya sama-sama volt. Nah, kalau seandainya arah loop kita adalah berlawanan arah jarum jam, maka total I yang dikalikan dengan R. R-nya apa? Adalah R1 ditambah dengan R2 yang merupakan rangkaian seri. Itu sama dikurangkan dengan E1 total dengan E2. Atau GGL1 ditotalkan dengan GGL2. Atau total arus yang dikalikan dengan hambatan. Ketika dikurangkan dengan total semua nilai beda potensial atau semua nilai GGL, maka nilainya adalah 0. Nah, ini adalah aplikasi dari konsep Kirchhoff tadi. Jika ada sebuah rangkaian loop tunggal, dia memiliki 2 resistor dan 2 buah baterai. Kita anggap hambatan dalam baterai diabaikan. Yang ditanya, hitunglah besar arus yang mengalir dalam rangkaian. Ini titik A, B, C, D. Dia memiliki 2 buah baterai. Baterai pertama dengan GGL 6 volt, baterai kedua dengan GGL 12 volt. Lalu ada resistor 1 yang nilainya adalah 8 ohm dan resistor 2 nilainya adalah 10 ohm. Yang ditanya, berapa besar arus yang mengalir? Kalau kita lihat, ini adalah rangkaian loop tertutup, di mana rangkaiannya tidak ada terjadi percabangan, maka ini adalah rangkaian seri. Pada rangkaian seri, arus yang mengalir baik pada R1 maupun pada R2 adalah sama. Kita coba menjawabnya. Total tegangan pada rangkaian loop tertutup tadi adalah 0. Bagaimana dia mengikutinya? Kalau seandainya ini diputar pada putaran berlawanan arah jarum jam. Kalau kita punya berlawanan dengan arah jarum jam.
Saya mulai dari GGL saja dulu. Pertama, bertemu dengan positif, maka GGL 1. Lalu ketemu dengan negatif, maka minus GGL 2. Saya ulangi lagi, ini perputar arah loopnya kita dalam konsep penyelesaiannya kita bikin perlawanan dengan arah jarum jam. Maka pada GGL 1 ketemu kutub positif, berarti plus E1. Pada GGL 2 ketemu kutub negatif, berarti minus GGL 2. Lalu, pada soal ini dikonsepkan bahwa nilai arus adalah putarannya searah jarum jam. Tapi karena loop yang kita bikin adalah berlawanan dengan arah jarum jam, tentu nilainya adalah minus I yang dikalikan dengan R1 dan minus I yang dikalikan dengan R2. Mengapa dia dibuat minus? Karena arah loop kita berlawanan dengan arah arus yang dibikinkan di dalam konsep gambar. GGL 1 dikurang dengan I dikali R1 dikurang dengan GGL 2 dikurang dengan I kali R2, maka nilainya adalah 0. Ini konsep tegangan Kirchhoff. Lalu kalau kita ingin mencari nilai I saja, tentu ini dimodifikasi matematikanya. GGL 1 dikurang GGL 2, R1 dengan R2, dia akan menjadi penyebut. Ya, dimasukkan angkanya, 6 dikurang 12, dibagi dengan 8 ditambah 10. Ternyata, besar arus yang kita peroleh, nilainya ada minusnya, yaitu minus 0,33 ampere. Mengapa jadi demikian? Tidak ada masalah. Mengapa? Karena tanda negatif pada I menunjukkan bahwa arah arus yang seharusnya adalah berlawanan dengan arah yang kita asumsikan. Kalau kita asumsikan arah arus awalnya adalah searah putaran jarum jam, ternyata seharusnya tidak begitu. Arah arus haruslah berlawanan dengan arah jarum jam. Itulah yang benarnya. Saya lanjutkan. Ini adalah contoh soal kedua. Carilah besar nilai arus I1, I2, dan I3 dalam rangkaian di bawah. Ini adalah rangkaian loop yang memiliki dua buah loop atau disebut dengan multi loop. A, B, C, D, A loop 1, ya. B, E, F, C, B adalah loop 2. Lalu, untuk konsep pertama dalam soal ini, sumber tegangan yang 10 volt mengeluarkan arus sebesar I, dan sumber tegangan 14 volt mengeluarkan arus yang nilainya adalah berlawanan dengan arah arus sumbernya, ya, arahnya ke bawah. Sehingga titik C adalah titik pertemuan arus, yaitu I1 ditambah I2 yang nilainya adalah outputnya keluar I3. Ini adalah konsep yang dibuat. Konsep awal, I1 tambah I2 sama dengan I3. Mengapa begitu? Kenapa tidak ada di sini? Setiap sumber tegangan pasti mengeluarkan arus. Ini mengeluarkan arus, kita anggap arusnya adalah ke kanan. Ini mengeluarkan arus, kita anggap arusnya juga ke kanan. Ke kanan, begitu. Kita kunci dia sebagai persamaan 1, yaitu I1 tambah I2 sama dengan I3. Lalu, kita perhatikan loop yang di bawah, A, B, C, D, A. Ya. Kalau kita punya arah putaran loop berlawanan dengan arah jarum jam, pertama kali kita akan bertemu dengan kutub positif dari baterai, yaitu plus 10 volt. Lalu ternyata arah putaran loop kita berlawanan dengan arah arus. Berarti minus I1 kali 6 ohm ditambah dengan minus I3 dikali dengan 2 ohm. Ini dia. Kita kunci sebagai persamaan 2. Lalu pada loop di atas, yaitu B, E, F, C, B. Dia juga kita buat dengan arah loop berlawanan arah jarum jam. Maka yang pertama bertemu adalah minus 14 volt, ketemu kutub negatif, ditambah dengan minus 10 volt, ketemu lagi kutub negatif, ya, minus, putar lagi, ketemu minus. Lalu kebetulan arah arus untuk I1 dengan 6
ohm adalah searah, berarti plus I1 kali 6 ohm. Untuk I2 yang nilai hambatannya adalah 4 ohm, tentu dia berlawanan arah, yaitu minus I2 dikalikan dengan 4 ohm. Ini kita kunci sebagai persamaan 2. Nah, Anda perhatikan, persamaan 2 memiliki I1 dan I3. Sedangkan pada persamaan 3 memiliki I1 dan I2. Bagaimana caranya agar ini bisa kita selesaikan? Satu-satunya cara adalah Anda merubah nilai I3 tadi dengan persamaan 1. Ketika Anda mengganti nilai I3 sama dengan I1 tambah I2, maka hasilnya adalah ini. Jadi sebuah persamaan baru yang kita sebut dengan persamaan 4. Ya, 10 volt kurang 6 I1 kurang 2 kali I1 tambah I2. Hasilnya adalah 8 I1 ditambah dengan 2 I2 kurang 10 volt atau sama dengan 10 volt. Ya, karena ini sudah dipindahkan dalam satu sisi, di sebelahnya ya. Sisi ini dipindahkan ke sebalik sama dengan. Lalu persamaan 5 adalah ini. Ya. 14 volt minus dikurang dengan 10 volt. Tentu hasilnya adalah minus 24 volt ya. Lalu ditambah dengan 6 I1 dikurang dengan 4 I2. Ini semuanya dibagi 2. Yang arus dan dengan hambatan dipindah aruskan ke sebelah kanan. Ini akan kita bagi 2 nantinya. Minus 24 bagi 2 minus 12. Min 6 dibagi 2 min 3. Plus 4 dibagi 2 jadi plus 2. Ini dia. Jadi kita sudah punya persamaan baru yang memiliki nilai-nilai yang sama. Yaitu nilai I1 dan I2. Yaitu persamaan 4 dan persamaan 5. Selanjutnya kita bisa melakukan eliminasi pada persamaan 5 dari persamaan 4. Karena dia sama-sama memiliki I2, nilainya adalah 2, ini bisa kita kurangkan saja. Persamaan 4 dikurangkan dengan persamaan 5. Hasilnya adalah, ini habis. 8 dikurang-kurang 3, berarti sama dengan 8 ditambah 3, berarti hasilnya adalah 11 I1. 10 kurang-kurang 12, 22, maka nilai I1 adalah 2 ampere. Ternyata nilai I1-nya adalah positif, sama dengan asumsi yang kita buat. Kita lanjutkan. Nilai I1 tadi bisa kita gunakan untuk mencari berapa besar nilai I2. Ini adalah dari persamaan 5. Nilai I1 dari persamaan 5 Anda ganti dengan 2 ampere. Minus 3 dikalikan dengan 2, berarti hasilnya adalah minus 6. Pindah ke sebelah, berarti minus 12 ditambah 6. Hasilnya adalah minus 6. Minus 6 volt. Itu sama dengan 2 I2. Maka nilai I2 adalah minus 3 ampere. Karena 6 dibagi 2 adalah minus 3. Minus 6 bagi 2 adalah minus 3. Lalu karena nilai I1 dengan I2 sudah dapat, Anda kembali ke persamaan 1. Bahwa nilai I1 ditambah I2 adalah I3. Anda bisa mencari nilai I3 adalah I1 tambah I2, yaitu 2 dikurang 3, berarti minus 1 ampere. Ada dua buah arus yang bernilai negatif, yaitu I2 dan I3. Berarti arah arus yang kita buat berlawanan dengan arah loop yang dipilih. Namun nilai numeriknya adalah benar. Tidak ada masalah. Berarti harusnya I1 tetap seperti ini. I2 dan I3 harusnya adalah ke atas arahnya. Ya. I2 dan I3 nilainya harusnya arah panahnya adalah ke atas, begitu. Lalu pertanyaan berikutnya, jika seandainya ditanyakan berapa nilai beda potensial antara titik B dan C. Di titik B, ini titik C, ada sumber tegangan sebesar 10 volt, lalu ada hambatan 6 ohm. Lalu I1, berapa nilai I1? I1 tadi ada nilainya 2 ampere, 2 dikalikan dengan 6, hasilnya adalah 12 volt. Maka sumber tegangannya adalah 10 volt. Kita bisa mengetahui ada nilai beda potensial antara titik B dan C, yaitu sebesar selisihnya. Berapa nilai selisihnya? 12 dikurang 10, yaitu sebesar 2 volt.
Begitu. Oke, materinya saya cukupkan dulu sampai di sini, ya. Saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.